Kalau kita melihat kejadian yang dibahas oleh Pak tadinya yang dibaca tadi ya, kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23, kita melihat bahwa Yusuf salah satu tokoh rohani yang sungguh-sungguh bersahabat dengan Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa Yusuf ini bersahabat dengan Tuhan? Saudara, seseorang bisa dilihat dia bersahabat dengan Tuhan. Salah satunya itu dapat dilihat bagaimana reaksi orang tersebut ketika menghadapi persoalan yang sangat pelik, sangat rumit. Kelihatan apakah reaksinya reaksi daging duniawi atau reaksi rohani. Nah, kalau saudara membaca tadi di Kejadian 39 ayat 1 sampai 23 itu, ketika Yusuf dituduh oleh istri Potifar, ya, seorang pemuka di istana, ya kan? Apa reaksinya? Ya kan? Ketika ditawari untuk diajak berbuat dosa oleh istri Potifar, apa reaksinya? Ya? Dikatakan semua yang ada milik tuanku ini, harta kekayaannya ini dalam kekuasaanku. Hanya engkau saja istrinya. Bagaimana aku bisa berdosa kepada dia dan berdosa kepada Allahku? Dia bilang. Kepedulian Yusuf ini tentang apa? Dosa yang begitu keji, yang besar. Kalau dia katakan makan istrinya Potifar, ya, ada satu kejahatan besar yang dia buat. Saudara, pernyataan itu tidak muncul begitu saja. Sampai seseorang dalam latar belakang hidupnya punya pengalaman persahabatan dengan Tuhan, sehingga kepeduliannya itu bagaimana hidupnya itu sesuai dengan firman Allah. Nah, saudara, tentunya istri Potifar, seorang pejabat pemuka istana ini bukan orang biasa-biasa, pasti orang cantik ya, orang luar biasa gitu ya. Dan sedikit ganjen iya ya, karena memang dikatakan Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya, lengkap ya. Wanita manapun akan kelepek-kelepek ya. Saya bersyukur istri saya kelepek-kelepek dengan saya. Iya kan, paling enggak saya manis sikapnya dan elok parasnya bagi istri saya. Nggak tahu bagi yang lain, semoga tidak gitu. Nah, saudara ketika ditawari, dan ingat kalau Yusuf mau melakukan dosa itu dengan istri Potifar, saya tahu istri Potifar juga tidak akan mengeksposnya, tidak akan juga dia ngomong keluar. Bahkan kalau bisa dia punya hubungan khusus dengan Yusuf secara tersembunyi-sembunyi. Kalau Yusuf mau, mereka siap berdua menyembunyikan itu kalau mereka mau. Ya. Tapi Yusuf yang tidak mau. Tetapi karena Yusuf yang tidak mau itu, karena dia demi mentaati kebenaran firman Tuhan. Ya. Saudara, justru karena kasihnya kepada Tuhan dan kasihnya kepada firman Allah itu, justru dia harus dipenjarakan. Mahal harganya untuk hidup dalam kebenaran. Mahal harganya untuk mengasihi Allah. Saudara, dan dia tidak hanya dihukum. Sebelum proses hukum itu dijalankan, dia mengalami fitnah yang begitu keji dari istri Potifar. Apa fitnahnya? Fitnahnya bahwa seolah-olah yang berusaha memperkosa atau yang menginginkan istri Potifar itu Yusuf. Padahal kita tahu faktanya bahwa Yusuf yang ditawari. Jadi ini seorang hamba Tuhan dalam fitnah yang keji. Nah, saya mau katakan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang bersahabat dengan Tuhan juga harus siap bereaksi rohani, secara rohani ketika menghadapi tuduhan-tuduhan fitnah yang keji seperti ini. Ya kan? Dan jujur sebagai pribadi saya mengalaminya dalam pelayanan, saya mengalami betapa perihnya itu. Ya kan? Dihakimi mencintai dunia, kembali ke dunia,
mengasihi dunia, mencari kekayaan dan seterusnya. Pernah saya difitnah punya hubungan khusus dengan pengerja kami gitu. Padahal saya lagi di Jawa ini. Rame di tempat ini, di Kandis rame. Oh, Pak Rudi punya. Saya heran sampai istri saya ketawa-ketawa. Bagaimana istri saya nggak ketawa-ketawa? Wong setiap hari saya di sebelahnya dia. Banyak di sebelahnya dia hari-hari itu gitu kan. Gitu, bulan-bulan itu saya banyak dengan dia kemana-mana gitu. Karena kami terjebak banjir di Jakarta waktu itu. Kami nggak pulang lama di pelayanan gitu. Jadi ramai sekali difitnah dengan cara seperti itu. Tapi saya belajar Tuhan bagaimana sikap saya dengan ini. Sikapnya selama kita tidak melakukannya, mengapa kita harus takut menghadapi fitnah itu? Sekalipun nama kita itu direndahkan. Tetapi Tuhan yang akan apa? Mengangkat. Saudara, kita nggak perlu takut. Ketika saya difitnah, saya mau katakan kepada saudara, kalau saya hitung uang kami yang dibawa lari orang itu bukan ratusan juta. Bukan ratusan juta loh. Mendekati yang banyak, berapa hari lalu saya nggak tahu ya, tanpa tahu itu saya nih, saya hitung B, C, D, mendekati M. Yang ditipu orang, yang dibawa lari orang, saya hitung, yang di sini, yang di situ, yang ini, wah mendekati M ya, gitu kan. Jadi, tapi fitnahnya itu lain, yang ditujukan kepada kita. Wah, jadi saudara kalau lihat gereja ini dulu sempat kosong. Karena saya mau melayani juga goncang gitu kan. Tuhan, saya pikir hamba Tuhan manapun menghadapi itu gak gampang. Ketika saudara menjadi bahan pembicaraan di luar. Tetapi ketika saya berdoa, Tuhan mengajar saya untuk berdiam. Ini pakai waktumu untuk tenang dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Dan mulai pelan-pelan tapi pasti Tuhan kembalikan semua. Dalam hal pelayanan, dalam hal apapun ekonomi. Tuhan mulai pulihkan kalau bertahap gitu. Tetapi saya melihat dalam kesempatan itu semua memang Tuhan mau berurusan dengan kita. Baik kita di penjara, baik kita difitnah, Tuhan mau berurusan dengan kita, membentuk kita menjadi pribadi rohani yang matang. Dengan kata lain, mau fitnah, mau penjara, mau penghinaan, mau dikucilkan, mau direndahkan orang, mau diludahi orang, itu adalah sekolah rohaninya Tuhan. Itu sekolah rohaninya Tuhan untuk membentuk saudara, membentuk kita menjadi manusia rohani yang berbeda. Saudara, saya mau sampaikan ini kepada saudara. Kalau saudara mengatakan, Tuhan, kalau saudara berkata dalam doa atau memohon di dalam doa, Tuhan, aku mau mengasihi si A misalnya. Dan tidak lama kemudian, ya kan, saya mau belajar mengasihi sama, atau si A, atau si B, atau si C misalkan, ya kan. Nggak lama kemudian datanglah orang yang tanpa alasan menghina saudara, dan saudara marah-marah kepada Tuhan. Tuhan, saya salah apa? Saya dihina orang, difitnah orang, diludahi orang, direndahkan orang. Apa salah saya? Tuhan akan berkata dengan lemah lembut melalui Roh Kudus-Nya. Bukan kamu kemarin berdoa untuk mau belajar mengasihi? Ya kan? Justru karena saudara mau belajar mengasihi dalam hidup kita, dipertemukan dengan orang-orang yang seperti ini. Yang membenci, yang memfitnah, yang merendahkan, yang tidak mau mengerti orang lain. Karena dengan cara itu kita belajar mengasihi. Kalau mengasihi orang yang mengasihi kita, apa upahnya? Firman Tuhan mengatakan demikian di Matius 5. Tetapi kalau kamu mengasihi orang yang membenci kamu, wah, itu hanya pekerjaan Roh Kudus yang mampu melakukan perubahan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, ini keindahannya firman Allah, saya katakan. Sama seperti Yusuf ini di kejadian 39. Seperti Yusuf ini, saudara, hubungannya persahabatan dengan Allah itu membawa satu perubahan total dalam hidupnya. Jadi ketika dia difitnah sampai dia dipenjarakan, dia menjalaninya dengan baik. Dia menjalaninya dengan
sukacita. Sampai waktunya Tuhan tiba, Tuhan mengangkat dia. Ya. Sampai waktunya tiba. Saudara, saya tutup dengan ini. 4 tahun terakhir yang lalu itu kami goncang sekali. Goncang sekali. Mungkin beberapa rekan di sini tahu. Goncang. Goncang sekali. Goncang. Nah, ini Pak Margo ngalami nih. Pindahan sekolah hanya tempo 2 hari, 3 hari. Pindahan semua segini pikir banyak barang. Sekolah goncang. Tetapi ini yang luar biasa. Setelah kami goncang itu dan kami pindah itu dalam gak sampai 4 tahun ini, Tuhan kembalikan berlimpah-limpah gitu. Sekalipun sekarang kena hantam corona, ya. Tapi puji Tuhan kita masih bisa tidak hanya bertahan. Kita masih bisa dan kita berdoa Tuhan ke depan kita mau maksimal, lebih lagi mengalirkan ke banyak orang. Ya kan? Kenapa? Kita nggak perlu takut dalam kondisi kini untuk memberkati orang. Karena apa? Itu yang membedakan. Bahwa orang-orang rohani itu berjalan bukan hanya semil, tapi 2 mil. Ya. Bukan hanya mengasih orang membenci, tapi memberkati orang membenci. Bukan hanya memberitakan, tapi juga merawat dan mendampingi. Itu orang rohani. Sama seperti belajar dari karakter Yusuf sekarang. Bukan sekalipun difitnah, dipenjarakan, bukan hanya itu. Bahkan ketika dia diangkat, apakah dia benci saudara-saudaranya? Enggak sama sekali. Dia mengampuni, mengasihi, bahkan dia memeluk saudara-saudara, katakan saudara-saudara seayah ya, yang pernah bersikap kurang ajar, bersikap tidak hanya kurang ajar, bahkan membuang dia ke dalam sumur. Gitu. Saudara, bagi Yusuf kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, tapi setiap kejahatan itu dibalas dengan kasih yang besar. Itulah ciri utama orang yang bersahabat dengan Allah, yang punya persahabatan dengan Allah, yang memiliki persahabatan dengan firman-Nya, yang bersekutu dengan firman-Nya. Salah satu ciri utamanya itu, kalau kita belajar, kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, tapi dibalas dengan kasih yang sangat besar. Tuhan memberkati.